Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama Bu Nafi dan Bu Irna tentunya di Smart Edu Class. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Untuk memulai pembelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dayu, Edo, Siti, dan Penny sedang berdiskusi sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, di sini kita akan belajar membaca dialog dongeng dan memerankan dialog dongeng. Yang pertama, membaca dialog dongeng. Apa yang harus diperhatikan dalam membaca dialog dongeng? Yang pertama, itu lafal, yang kedua intonasi, yang ketiga jeda, yang keempat volume suara, dan yang terakhir mimik atau ekspresi. Sedangkan ketika memerankan tokoh, yang harus diperhatikan, yang pertama, membaca dialog dongeng diperlukan penghayatan watak atau karakter tokoh. Ketika karakternya jahat, ya harus diperankan dengan jahat. Apabila periang, watak tokohnya periang, ya harus diperankan dengan periang juga. Yang kedua, acting atau gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukan. Yang ketiga, blocking atau penguasaan panggung adalah perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Mari kita dengarkan dongeng tentang bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Berkatalah putri 1, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Putri 2 berkata, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri 1 berkata, "Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek berkata, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Bunga mawar biru berkata, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti anak-anak, kenapa bunga melati sangat wangi sekali.
Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata, "Ternyata aroma harumu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati." Bunga anggrek berkata, "Aku juga mau minta maaf melati, selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Bunga mawar biru berkata, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati, aku minta maaf ya." Bunga melati menjawab, "Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Nah, dari dongeng tersebut kita tahu bahwa bunga-bunga yang lain merasa iri terhadap bunga melati yang memiliki bau yang sangat harum. Tetapi ternyata mereka telah berburuk sangka, karena melati itu memang memiliki kelebihan pada keharumannya yang membuat kumbang-kumbang datang ke taman, sehingga membantu penyerbukan dari bunga-bunga tersebut. Nah, jika kita belajar tentang perkembangbiakan, salah satu penyerbukan pada tumbuhan itu bisa dibantu oleh hewan. Coba kita sebutkan 4 tokoh yang ada dalam dongeng tadi dan karakter atau sifatnya. Kalian sudah tahu belum? Coba kita uraikan satu-satu. Putri 1 dan 2. Sifatnya suka memuji. Yang kedua, bunga sedap malam. Sifatnya iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, berprasangka buruk. Bunga anggrek memiliki sifat iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, dan berprasangka buruk. Bunga mawar biru memiliki sifat iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, dan berprasangka buruk. Dan yang terakhir, bunga melati. Bunga melati memiliki sifat tidak pendendam, pemaaf, dan tidak iri. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, bagaimana menurut kalian Dayu harus bersikap? Ini Dayu sedang merasa bingung telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ya, seharusnya Dayu harus berani untuk meminta maaf terhadap ibunya karena telah memecahkan pot kesayangan ibunya itu. Pernahkah kamu melakukan kesalahan, anak-anak? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf, meskipun nanti kita akan mendapat sebuah konsekuensi atau resiko. Nah, dengan meminta maaf, kita akan merasa lega, serta hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Jadi kita harus tetap meminta maaf. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Harus berani meminta maaf atas kesalahan kita. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika melakukan kesalahan.
Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.